Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita masih membahas tema 4, kelas 2, subtema 3, pembelajaran 1. Mari teman-teman, kita buka halaman 105. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah dan di sekolah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat. Salah satunya di tempat bermain. Ayo mengamati. Baik, setelah kita amati gambar yang ada di halaman 105, kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Terlihat dalam gambar ini, Dayu dan teman-temannya membersihkan sampah dan menanam bunga di pot. Mengapa mereka perlu melakukan kegiatan itu? Mereka melakukan kegiatan itu agar tempat bermain bersih, indah, dan rapi. Apakah setuju dengan kegiatan yang mereka lakukan? Ya, setuju, karena kegiatan yang mereka lakukan adalah kegiatan yang sangat bagus bagi lingkungan sekitar. Lanjut halaman 106, pembelajaran 1. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Ayo mengamati. Berikut adalah teks percakapan antara Dayu dan teman-teman. Dayu berkata, "Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga." Udin bertanya, "Teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini?" Dayu menjawab, "Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman." Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang, kata Benny. Lanjut halaman 107. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan sebelumnya. Nomor 1. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Dayu dan teman-teman membahas tentang menjaga kebersihan di lingkungan bermain. Nomor 2, bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman indah, nyaman, bersih, sejuk, dan rapi. Nomor 3, bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-teman? Percakapan yang dilakukan Dayu dan teman-teman isinya sangat bagus karena membahas tentang menjaga kebersihan di lingkungan bermain. Nomor 4, apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Yang harus dilakukan antara lain yaitu disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan bermain dan selalu membuang sampah pada tempatnya serta tidak mencoret-coret tempat bermain. Nomor 5, apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Tempat bermain pasti akan kotor dan tidak nyaman untuk dijadikan tempat bermain, serta akan rawan menjadi sarang penyakit. Lanjut halaman 108. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan teman makna kata-kata berikut. Ini ada kata indah, nyaman, dan rindang. Sebelah kanan itu ada artinya atau maknanya yaitu segar dan sejuk, banyak cabang, ranting, dan daun, bagus dipandang mata. Nah, dari dua kata ini pasangannya mana ya? Coba kita pasangkan. Indah itu berarti
bagus dipandang mata. Kita tarik garis seperti ini ya. Selanjutnya yaitu nyaman. Nyaman itu segar dan sejuk. Kita kasih garis lagi. Selanjutnya yaitu rindang. Rindang itu artinya banyak cabang, ranting, dan daun. Kita tarik garis lagi. Bawahnya, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Lanjut halaman 109. Tempat bermain yang sangat bersih, bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh karena itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Dari teks di atas, informasi apa yang bisa kita peroleh? Tempat bermain kita butuhkan sehingga harus bersih, bebas dari sampah. Caranya dengan menjaga tempat bermain bersih, pengunjung yang datang akan sehat dan kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Bawahnya, ayo mengamati. Bagaimana ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Amati gambar di bawah dengan teliti. Setelah kita amati, bisa dilihat bahwa tempat bermain Dayu dan teman-teman bersih, rapi, nyaman, dan indah. Lanjut halaman 110. Bagaimana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Tempat bermain Dayu dan teman-teman bersih, nyaman, rapi, dan indah. Apakah tempat bermain mereka sudah bersih? Tentu saja sudah bersih. Bawahnya, ayo menulis. Tuliskan hasil pengamatanmu tentang ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Ciri-ciri tempat bermain yang bersih bisa kita isikan di bawah ini. Ciri-ciri tempat bermain yang bersih antara lain nomor 1, tidak becek karena jika berjalan dapat terpeleset dan jatuh. Yang kedua, tidak ada sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Yang ketiga, tidak ada kotoran hewan karena jika terinjak dapat membuat kaki gatal. Yang keempat, tidak berada di tempat yang kumuh karena membuat tempat bermain bau. Yang kelima, nyaman karena segar dan sejuk serta bagus dipandang mata. Yang keenam, jauh dari hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya. Bawahnya berkreasi. Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Ini ada gambar anak sedang bermain layang-layang sebelah kanan, gambar anak sedang bermain perahu di pantai. Apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan? Perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Berikut adalah alat dan bahan untuk menggambar. Ada pensil, penggaris, penghapus, krayon, cat warna, dan buku gambar. Cara menggunakan alat dan bahan di atas dan langkah-langkah dalam membuat gambar yaitu: cara menggunakan alat dan bahan di atas yaitu cat warna untuk mewarnai gambar, peruncing untuk meruncing, penggaris untuk menggaris, krayon untuk mewarnai gambar, pensil untuk membuat gambar, dan buku atau kertas gambar untuk tempat membuat gambar. Langkah untuk menciptakan sebuah gambar yang memiliki kualitas yang baik adalah tahapan persiapan. Gunakan kertas yang terbilang baik. Juga untuk pensil selalu tetap hitam. Menggunakan sebuah pensil gambar yang terbilang baik. Dalam hal ini, gunakan pensil B maupun pensil H untuk mengatur ketebalan dari garis.
Gunakan juga penghapus dengan kualitas yang baik. Langkah yang kedua yaitu tahapan menggambar. Memikirkan terhadap apa yang ingin digambar. Melakukan pembuatan dari sketsa gambar yang akan digambar. Melakukan penghapusan dan juga penggambaran ulang dari sebuah gambar sesuai dengan kebutuhan yang ada. Melakukan pengkajian dari gambar terhadap garis yang telah dibuat. Melakukan penggarisan dari gambar, lakukan pewarnaan apabila diinginkan. Teruslah melakukan latihan guna untuk meningkatkan keterampilan. Atau juga alternatif jawaban yang lain, misalnya seperti ini. Pertama, pensil diraut menggunakan peraut pensil. Selanjutnya, pensil ditorehkan dan dibuat bentuk gambar yang diinginkan di atas kertas. Penggaris digunakan untuk membuat garis pinggir gambar. Lalu, gunakan krayon dan cat warna untuk mewarnai gambar. Lanjut halaman 112. Berlatih. Coba buat gambar benda-benda yang ada di sekitar. Boleh juga menggambar lingkungan yang ada di sekitar. Perhatikan contoh gambar Dayu di bawah. Dayu ini membuat gambar kubus. Bawahnya mengamati. Perhatikan kembali gambar Dayu. Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang. Coba amati benda-benda di sekitar yang berbentuk kubus. Nah, ini adalah kubus yang mempunyai 12 ruas garis. Ada A, B, C, D, E, F, G. Lanjut halaman 113. Kubus mempunyai 12 ruas garis, yaitu ruas garis AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Bawahnya berlatih. Tentukan ruas-ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut. Untuk nomor 1, ruas garisnya yaitu AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Bisa ditulis seperti ini ya jawabannya. Jadi ruas garis untuk nomor 1 itu jumlahnya 12. Untuk nomor 2, ruas garisnya juga sama 12. AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Untuk ruas garis nomor 3 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. AB, BC, AC, DE, DF, AD, BE, dan CF. Jadi untuk nomor 4 juga sama seperti nomor 3, ada 8 ruas garis AB, BC, AC, DE, DF, AD, BE, dan CF. Untuk nomor 5 ini ruas garisnya ada 12. Jadi nomor 1, 2, dan 5 itu ruas garisnya 12. Untuk nomor 3 dan 4 yaitu 8 ruas garis. Yang nomor 5 ini adalah AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Tugas orang tua membimbing siswa menemukan berbagai bentuk bangun ruang di lingkungan sekitar dan menemukan ruas-ruas garis yang membatasi setiap bangun ruang. Baik, sampai di sini dulu pembahasan materi kali ini. Sampai ketemu di pembahasan materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.